Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Muhajirin BNR azani Allah wa iyyakum ajmain. Selalu kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Rabb yang menggenggam hidup dan juga mati kita semua. Semoga Dia memanjangkan umur kita dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan terhadap apa yang Allah rezekikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan amal soleh kita semua, mengampuni dosa kesalahan kita, merezekikan kita menutup usia dalam keadaan husnul khatimah, memperjumpakan kita dengan bulan Ramadan, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan untuk kami menyampaikan apa yang telah kami tuliskan ini, Ramadan dan perbaikan diri. Tadabbur akhir ayat Quran surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai ayat 187. Sebab bulan Ramadan adalah bulan yang agung, tamu yang mulia. Kita mesti mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Kita mesti merindukan kedatangannya dan mencintai keberadaannya. Dalam bentuk wujud seperti apa kita menyambutnya, mencintainya, kita persiapkan diri kita secara lahir dan batin. Nah, di antara persiapan secara lahir dan batin itu adalah kita mengilmui tentang Ramadan. Dan karena Ramadan ini bertujuan untuk merubah karakter dan pribadi kita dari karakter atau pribadi yang biasa-biasa saja menjadi karakter pribadi yang bertakwa, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itulah materi ini penting untuk kita pahami bersama. Baik, adapun ma'asyiral muslimin, peta perbaikan diri berdasarkan ayat-ayat puasa, ada visinya adalah menjadi pribadi takwa. Tujuannya hidup berdasarkan prinsip takwa. Misi mengekang syahwat dan menapaki jalan pendakian iman. Programnya ibadah dan ketaatan. Evaluasinya adalah bagaimana 11 bulan ke depan setelah Ramadan kita mampu menjalaninya dengan model dan karakter hidup takwa yang kita telah terbiasa di 1 bulan di bulan Ramadan. Inilah peta perbaikan diri. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, sebagai gambarannya adalah bahwa seorang muslim itu diperhadapkan pada dua pilihan jalan. Dua pilihan jalan yang disebutkan di dalam surat Al-Balad di ayat yang ke-10. Wa hadainahun najdain. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa seorang muslim diperhadapkan pada dua pilihan jalan. Wa hadainahun najdain. Dibentangkan, diperhadapkan pada muslim itu dua pilihan jalan. Kalau kita buka tafsir dari Al-Balad ayat 10 ini, kita akan dapatkan dua pilihan jalan itu. Ada pilihan jalan yang tidak disukai syahwat, pilihan jalan yang berat, dan ada pilihan jalan yang disukai syahwat, disenangi syahwat. Nah, di sini kami gambarkan pilihan jalan yang berat bagi syahwat itu jalan pendakian. Kenapa kami gambarkan jalan pendakian? Karena ada pengabaran di dalam Quran surat Al-Insyiqaq bahwa jalan menuju Allah itu jalan yang berat, jalan pendakian. Allah mengatakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, kamu menempuh, memilih jalan yang sukar, jalan yang berat untuk menuju Allah. Tapi kalau kita sabar dalam menapaki jalan yang berat, jalan yang sukar, jalan pendakian itu, maka ujung perjalanan itu adalah nantinya mengantarkan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian jalan penurunan, jalan yang disukai syahwat,
adalah jalan yang memang menyenangkan, tetapi ujungnya adalah jalan kebinasaan, jalan kehancuran. Ma'asyiral muslimin, di dalam surat Asy-Syams ayat 8 Allah mengabarkan kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap jiwa itu punya kecondongan untuk memilih jalan penurunan dan memilih jalan pendakian. Ada kecondongan kita, tetapi kecondongan kita itu lebih kuat untuk memilih jalan penurunan. Karena itulah didahulukan penyebutan fujur baru takwa. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Didahulukan penyebutan fujur sebab kecondongan jiwa kita itu lebih kuat kepada perkara-perkara yang memperturutkan hawa nafsu. Dalam ayat yang lain di surat Al-Maidah ayat 100 Allah mengatakan kul la yastawi al-khabisu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis. Tidak sama antara yang buruk dan yang baik, meskipun yang buruk lebih menarik, meskipun yang buruk lebih menggoda. Nah, baiklah. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Meskipun dua pilihan jalan ini di depan mata kita terbentang dan kita punya kecondongan terhadap kedua-duanya, akan tetapi Allah Azza wa Jalla yang maha berilmu tentang segala sesuatu merekomendasikan kita untuk memilih jalan pendakian meskipun sukar, meskipun berat. Allah mengatakan ya di dalam ayat yang ke-9 surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Memilih jalan yang berat, jalan yang sukar, jalan pendakian, itulah jalan yang akan mensucikan jiwa. Itulah jalan yang sesuai dengan fitrah. Sebaliknya, memilih jalan penurunan meskipun disukai syahwat, wa qad khaba man dassaha. Jalan inilah yang akan merusak jiwa. Jalan ini yang bertentangan dengan fitrah. Dan jalan ini adalah jalan yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim harus memilih jalan pendakian meskipun berat. Dia harus berjuang untuk itu, dan itulah disebut dengan al-jihadu ala nafsi. Dia harus berjihad, mengekang syahwatnya, mengalahkan keinginan syahwatnya untuk menapaki jalan pendakian, maka dia sedang berjihad melawan hawa nafsu. Ketika dia memilih jalan jihad, pada saat itulah dia naik level sebagai al-mu'min, orang yang beriman. Makanya kita temukan dalam Al-Quran yang dipanggil menjalankan perintah dan yang diseru meninggalkan larangan hanya orang yang beriman. Kenapa? Karena ada energi di dalam dirinya. Energi itu berupa iman. Iman inilah yang menguatkannya untuk menapaki tangga-tangga pendakian, dan iman inilah yang membuatnya mampu mengekang syahwat, menghindarinya dan menjauhinya. Puncak iman adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncak iman. Dan kalau kita sudah sampai di puncaknya, kita mau kemana lagi? Istiqomah, bertahan. Sampai kapan? Allah bilang di dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Baik. Mari kita melangkah kepada visi. Visi yaitu tadabbur akhir ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Mari kita lihat keseluruhan ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian as-siyamu, berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nah, di sini la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, agar kalian bertakwa. Baik, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Coba kita sederhanakan dari peta umum tadi yang kita buat. Sekarang kita kerucutkan peta perbaikan diri di bulan Ramadan. Tadi kita sebagai seorang muslim, lalu di bulan Ramadan diseru oleh Allah untuk menaikkan level Islamnya menjadi level iman, menjadi level mukmin. Menjadi level mukmin yang berarti memilih jalan pendakian untuk mengekang syahwat, menjauhinya, menghindarinya dan meninggalkannya.
Ya, tentu dalam hal ini syahwat yang menjadi kecondongan jiwa untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita melakukan jalan pendakian, yaitu jalan iman, yaitu menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Untuk apa? Muttaqi, untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, Ramadan ini adalah bulan perbaikan, bulan pendidikan, untuk kemudian kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu bulan melalui program-program keimanan, program penguatan ruhiyah, untuk kita berada pada level takwa. Dan karena bulan Ramadan bulan pendidikan, maka Allah mengkondusifkan, ya, sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan dikondusifkan siswa atau mahasiswa untuk supaya mereka benar-benar bisa mencapai apa yang menjadi tujuan pendidikan. Dan untuk bisa mencapai tujuan pendidikan ada kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan inilah yang menjadi peta perjalanan para pelajar itu untuk sampai pada tujuan pendidikan dan mereka mendapatkan gelar sarjana atau gelar magister dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin, bulan Ramadan ini ada kurikulum yang kemudian kita jika mengikuti prosesnya, insya Allah kita akan menjadi muttaqi. Lalu kemudian muttaqi ini menjadi bekal kita untuk melakukan perjalanan sampai 11 bulan ke depannya. Lalu kemudian kita dengan takdir Allah bertemu lagi dengan Ramadan, kita dicas lagi, ya. Kendaraan jika terus-menerus dipakai berbahaya, rusak, perlu ada servis. Nah, Ramadan adalah servis ruh bagi kita semua, sehingga bersyukurlah jika Allah memperjumpakan kita dengan bulan Ramadan. Mengapa takwa yang menjadi visi mukmin di bulan Ramadan? Kenapa dengan takwa? Nah, jawabannya ma'asyiral muslimin, karena takwa itu merupakan jaminan kebahagiaan dan jaminan kesuksesan kepada siapapun yang mengharapkan atau tamak untuk mendapatkan kebaikan dan rahmat dari Allah. Ya. Kalau kita menginginkan kebaikan dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah beritahukan kepada kita jaminan kebahagiaan, jaminan kesuksesan hanya pada orang yang bertakwa, tidak pada yang lain. Hanya pada orang yang bertakwa. Dan Allah telah menurunkan satu surah yang di dalam satu surah itu terjadi pengulangan lafaz wa man yattaqillah sebanyak 3 kali. Dan dari pengulangan lafaz wa man yattaqillah inilah kemudian kita bisa mengungkap atau para mufassir memberitahukan kepada kita tentang jaminan keutamaan orang yang bertakwa. Dari pengulangan lafaz wa may yattaqillah berulang di ayat 2, ayat 4 dan ayat 5, tidak terdapat pada surat yang lain. Dan kemudian ma'asyiral muslimin, kelayakan dan kepantasan untuk pengabulan doa sapu jagat adalah dengan takwa. Bukankah kita semua berdoa dengan doa yang diabadikan di ayat 201 Al-Baqarah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kita minta adalah 3 kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat yaitu selamat dari neraka, dan kebahagiaan di akhirat masuk ke dalam surga. Nah, kelayakan dan kepantasan untuk pengabulan doa itu adalah dengan menjadi hamba yang bertakwa. Nah, mari kita perhatikan bahwa jaminan sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat di dalam surat At-Talaq yaitu adanya pengulangan lafaz wa may yattaqillaha di ayat 2, ayat 4 dan ayat yang kelima. Nah, ini yang saya garis biru adalah jaminan kebahagiaan di dunia, dan kemudian yang kuning jaminan kebahagiaan di akhirat. Allah mengatakan wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jaminkan untuknya ada jalan keluar dari seluruh persoalan-persoalan hidupnya di dunia. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Semua kita pasti punya masalah. Dan selagi kita ada masalah, maka selama itulah kita tidak bahagia. Karena sebanyak apapun masalah yang kita alami, kita rasakan dalam hidup ini, inti dari masalah itu hanya 2: ketakutan dan kesedihan. Ketakutan dan kesedihan inilah dalam kajian psikologi
yang menyebabkan seseorang tidak bahagia. Ketika dia ketakutan, dia tidak bahagia secara psikologis. Ketika dia sedih, dia tidak bahagia secara biologis. Maka ketakutan dan kesedihan itulah inti dari masalah. Sebanyak apapun masalah kita, intinya cuma dua itu, ketakutan dan kesedihan. Sehingga selagi seseorang itu ditimpa ketakutan, kesedihan, pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Ya. Masalah akan menjadi masalah karena masalah itu tidak ketemu solusi. Makanya kata para ulama, al-muskila indama la ta'rifu tariqah. Masalah itu muncul karena kamu tidak tahu solusi. Ada masalah, tapi jika ada solusi, masalah tidak lagi menjadi masalah. Solusinya ada, kita jadi tenang, kita jadi bahagia. Ada solusinya. Masalah tidak lagi jadi masalah. Tapi masalah yang menjadi masalah itu adalah masalah yang tidak ketemu solusi. Nah, Allah mengatakan, ya ja'allahu makhraja, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia diperhadapkan dengan masalah, Allah telah siapkan jalan keluarnya lebih banyak dari masalahnya. Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Allah tidak mengatakan fa inna ba'dal usri yusra, tapi Allah menggunakan kata ma'a bukan ba'da. Fa inna ma'al usri yusra. Artinya bersamaan dengan satu masalah yang diturunkan oleh Allah, Allah hadirkan jalan keluar yang lebih banyak dari satu masalahnya. Dan ini hanya akan didapati oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya orang yang bertakwa itu akan optimis dalam hidup, tidak akan pesimis. Bukan hanya itu, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah datangkan padanya rezeki dari berbagai arah yang tidak disangka-sangka. Artinya Allah jadikan orang yang bertakwa itu sebagai magnet rezeki, ya, sebagai magnet rezeki. Kemudian Allah mengatakan lagi, ya ja'allahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusan-urusannya menjadi mudah. Inilah jaminan kebahagiaan di dunia. Adapun jaminan kebahagiaan di akhirat, Allah berfirman di ayat yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah ampuni segala kesalahan-kesalahannya. Maksudnya Allah akan selamatkan dia dari neraka. Wa yu'zim lahu ajra, Allah akan berikan balasan yang sempurna, balasan yang agung, yaitu Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, sehingga masyarakat muslimin, kelayakan dan kepantasan untuk pengabulan doa yang kita kenal sebagai doa sapu jagat, ini bukan di Al-Baqarah 183 tapi Al-Baqarah 201. Yang kita minta kepada Allah itu adalah 3 kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan selamat dari neraka, dan kebahagiaan masuk ke dalam surga. Nah, bagaimana cara pengabulan atas doa ini? Karena Allah itu tidak bakhil terhadap apa yang kita minta, dan Allah maha mampu mewujudkan apa yang kita minta. Tapi kita mesti melayakkan dan memantaskan diri dengan apa yang kita minta itu. Kelayakan dan kepantasannya adalah dengan takwa. Adalah dengan takwa. Inilah yang membuat kita harus merindukan bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan adalah jalan cepat untuk kita mendapatkan gelar takwa tadi. Merupakan bulan yang Allah kondusifkan. Setan-setan ditangkap oleh Allah, diikat dan dibelenggu, suffidati syayatin, dibelenggu setan-setan itu. Lalu kemudian tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan ditutup di bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka. Bulannya betul-betul dikondusifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cintai dan rinduilah bulan Ramadan, sebab dia adalah satu bulan yang membuat kita layak, pantas untuk mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar janji, dan Allah tidak akan menyulitkan atau menyusahkan urusan kita. Kalau kita layak dan kita memantaskan diri dengan apa yang kita minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janjinya untuk kita semua.
Baik, mari kita melangkah ma'asyiral muslimin dengan tujuan. Nah, tujuan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan itu adalah tadabbur akhir ayat surat Al-Baqarah ayat 184, yaitu in kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Artinya untuk mencapai tujuan besar di bulan Ramadan harus ada ilmu, harus disertai dengan ilmu. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, kita harus mengilmui bulan Ramadan, mengilmui bagaimana model takwa, bagaimana gaya hidup takwa, sehingga di bulan Ramadan kita membiasakan diri dengan gaya hidup takwa. Karena kalau kita mengatakan, ayo Bapak Ibu kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, kan muncul pertanyaan bagaimana? Bagaimana caranya? Apa tipsnya? Nah, disitulah kemudian membutuhkan ilmu. Sehingga kalau kita lihat petanya ini, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, bahwa seorang mukmin dalam upaya menapaki jalan iman, jalan pendakian untuk menuju takwa, dia harus mengilmui bagaimana cara menapaki jalan pendakian menuju takwa di bulan Ramadan. Apa yang harus mereka lakukan di bulan Ramadan supaya benar-benar terbentuk gaya hidup takwa, supaya benar-benar nanti hasilnya adalah benar-benar takwa. Seorang penjahit, sudah ada mesin jahit, tujuannya adalah membuat pakaian sesuai dengan pesanan. Kalau dia tidak ilmui, percuma. Walaupun kemudian dia adalah seorang penjahit, dia buka iklan, lalu kemudian sudah ada mesin jahit yang sangat modern, sudah ada pesanan gambaran yang diinginkan oleh konsumen, tapi dia tidak ilmu sketsanya, dia tidak ilmu mulai dari mana. Wah, ini bahaya ini. Mending jangan pakai iklan sebagai penjahit kalau kemudian tidak punya ilmu. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, kita semua berpikir ayo kita akan masuk bulan Ramadan, tapi dia tidak ilmui bagaimana memaksimalkan hari-hari Ramadan. Akhirnya hari-hari Ramadan akan dilalui sebagaimana hari-hari biasa. Tidak ada yang spesial dari bulan Ramadan. Keluar dari Ramadan biasa aja, nggak ada perubahan signifikan. Maka ini keliru, ma'asyiral muslimin. Akhirnya tidak tercapai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah inginkan untuk kita. Baik, maka butuh ilmu. Ilmu inilah yang membuat kita harus memahami bagaimana model hidup takwa, bagaimana prinsip hidup takwa. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Sederhananya saja ya, sederhananya nanti akan kita sebutkan program-programnya. Ini model hidup takwa, sederhananya, ringkasnya, kata para ulama, petakan hidup berdasarkan 5 hukum dalam ilmu fikih. Sebab orang yang bertakwa itu orang yang hidupnya terpetakan berdasarkan 5 hukum dalam fikih, dan masing-masing ada rumusnya. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk perkara yang wajib, rumusnya laksanakan, sempurnakan. Laksanakan, sempurnakan itu rumusnya. Laksanakan, sempurnakan. Sempurnakan maksudnya wajahidu fillah haqqa jihadi. Untuk ketaatan kepada Allah, persembahkan yang paling maksimal. Yang kedua, sunnah. Apa rumusnya sunnah? Rumusnya sunnah yaitu perbanyak dan variasikan. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, untuk ibadah sunnah itu diperbanyak dan divariasikan pelaksanaannya. Kemudian perkara mubah kurangi, perkara makruh hindari, haram tinggalkan. Nah, inilah yang harus kita biasakan di bulan Ramadan. Karena sudah ada rumusnya, gaya hidupnya orang takwa adalah pemetaan hidup berdasarkan 5 hukum. Nah, di bulan Ramadan 5 inilah yang menjadi panduan kita. 5 inilah yang harus kita ilmui. Di bulan Ramadan, amalan-amalan apa yang wajib? Coba kita list. Amalan apa yang wajib di bulan Ramadan? Salat 5 waktu, wajib. Maka di bulan Ramadan, salat 5 waktu laksanakan, sempurnakan. Kalau di luar bulan Ramadan kita masih belum menyempurnakan salat 5 waktu dalam pelaksanaannya, maka di bulan Ramadan sempurnakan. Paling tidak sempurnakan waktunya, laksanakan di awal waktu.
Sempurnakan tempatnya di masjid sebagaimana Allah mengatakan di surat At-Taubah 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sungguh yang memakmurkan rumah Allah mereka lah yang benar beriman kepada Allah. Menyempurnakan caranya yaitu warka'u ma'ar raqiin. Salatlah kalian dengan melakukan ruku bersama dengan orang-orang yang ruku. Apa maknanya itu? Berjamaah. Maka sempurnakan salat 5 waktu, sempurnakan waktunya, tempatnya, caranya. Kita di masjid. Nah, kita di masjid 5 waktu kita lakukan di masjid. Nah, itu namanya laksanakan, sempurnakan. Apalagi yang hukumnya wajib di bulan Ramadan, puasa, wajib puasa, maka laksanakan puasa, sempurnakan ibadah puasa. Hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa hindari, tinggalkan. Ghibah, dusta, fitnah tinggalkan. Sebab Nabi mengatakan, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi ayyada'a ta'ama wa syarabahu. Siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan ghibah, fitnah, perkataan jorok, maka Allah tidak menerima ibadah puasanya. Maka sempurnakan puasa Ramadannya. Apalagi yang wajib di bulan Ramadan? Zakat mal. Jika hartanya telah memenuhi nisab dan juga haulnya di bulan Ramadan, sempurnakan zakat malnya. Zakat fitrah wajib, sempurnakan zakat fitrah. Apalagi yang wajib? Majelis ilmu jika tetap diprogramkan, sempurnakan majelis ilmu. Sungguh-sungguh dalam majelis ilmu karena wajib. Nah, kenali semua amalan yang hukumnya wajib di bulan Ramadan, rumusnya laksanakan, sempurnakan. Semua ibadah yang hukumnya sunnah, perbanyak di bulan Ramadan, variasikan di bulan Ramadan. Apa yang hukumnya sunnah? Baca Al-Quran sunnah, perbanyak di bulan Ramadan. Zikir sunnah, perbanyak zikirnya. Berdoa itu sunnah, perbanyak doa. Bersedekah sunnah, perbanyak bersedekah. Qiyamul lail sunnah, perbanyak qiyamul lail. Silaturahmi sunnah, perbanyak silaturahmi. Jadi di bulan Ramadan semua yang ibadah sunnah perbanyak dan variasikan. Kalau kita berat menjalankan suatu ibadah sunnah, ganti dengan ibadah sunnah yang lain. List mana amalan-amalan sunnah, perbanyak itu di bulan Ramadan. Perbanyak. Nah, perkara mubah kurangi di bulan Ramadan. Olahraga kurangi. Kalau di luar Ramadan kita olahraganya 1 jam setiap hari, setiap pagi misalnya. Nah, sekarang jangan lagi 1 jam, setengah jam. Setengah jamnya supaya bisa ibadah lagi kepada Allah dengan ibadah sunnah. Kurangi yang mubah-mubah ya. Apalagi yang mubah, nonton berita, kurangi. Kurangi, jangan tinggalkan semua kalau memang belum mampu. Kurangi. Apalagi yang mubah, tidur, kurangi tidur. Makan, minum, kurangi supaya bisa maksimal. Jangan begitu iftar pengen balas dendam, makannya banyak banget. Akhirnya kata para ulama, asyab'u tuqawi syahwat wa yud'iful ibadah. Ya, makan yang kekenyangan dia menguatkan syahwat dan melemahkan ibadah. Lalu kemudian apa yang makruh, hindari yang makruh. Contoh yang makruh, tidur antara subuh sampai isyraq, itu makruh. Tapi tidak berdosa, tapi hindari. Sebab begitu kita hindari dapat pahala. Ya. Tidur dalam majelis ilmu makruh. Berjuang untuk tidak tidur. Tapi kalau tidur tidak mengapa, tidak berdosa. Tapi jika tidak tidur dapat pahala, makruh. Nah, di bulan Ramadan nanti ada taklim, ada ceramah, tahan matanya. Kalau tidak tidur itu dapat pahala. Tidur juga tidak berdosa, itu makruh hukumnya. Tapi hindari yang makruh. Apalagi yang makruh? Yang makruh adalah kebanyakan tidur. Pagi tidur, siang tidur, sore tidur lagi, nanti buka baru bangun menjelang iftar. Makruh. Tidur tadinya mubah, tapi jika berlebihan makruh. Kenapa? Ya karena harusnya dia bisa produktif melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, apalagi yang makruh hindari di bulan Ramadan masyarakat muslimin. Ya. Termasuk merokok ya. Merokok hukum yang paling rendah adalah makruh. Ya. Yang kemudian paling tingginya dan itu pendapat yang kebanyakan adalah haram. Haram. Nah, yang mengatakan makruh hanya sebagian kecil. Dari majelis ulama pun hanya sebagian kecil yang mengatakan makruh dari ulama-ulama yang hadir berkumpul untuk memberikan fatwa tentang.
Kebanyakannya mayoritasnya mengatakan haram karena banyaknya fakta-fakta, data-data, riset dan seterusnya. Nah, jadi kita tinggalkan, masih kita hindari dan tinggalkan. Apalagi yang makruh di bulan Ramadan, tatabu, kepoin urusan orang. Ya, itu juga adalah makruh. Habis waktu kita ngurus urusan orang itu. Ya, dalam arti mengepoi gitu. Maka kita tinggalkan, hindari yang makruh. Yang haram tinggalkan. Apa itu yang haram? Ya, yang haram misalnya dusta. Yang haram adalah nonton film-film porno. Hati-hati, ini biasa bapak-bapak di bulan Ramadan mengisi waktu dengan nonton Bollywood, film India, ya. Dan sebagian besar artis-artisnya itu kekurangan pakaian gitu. Nah, ini bisa merusak. Maka kita tinggalkan yang demikian. Kita sibukkan diri baca Quran supaya hari Ramadan jangan seperti hari biasa, nggak bakal kita mendapatkan tujuan Ramadan itu. Baik, jadi itu rumusnya. Wajib laksanakan, sempurnakan, sunnah perbanyak, variasikan, mubah kurangi, makruh hindari, haram tinggalkan. Dan ini butuh ilmu untuk mengenali ini semua. Butuh ilmu mana wajib, mana sunnah, mana mubah, ini makruh hukumnya, ini haram hukumnya, itu membutuhkan ilmu. Makanya kita harus belajar dan tidak ada kata berhenti dari belajar. Yang wajib kan menyebutkan surat At-Taubah ayat berapa? Ayat 18. Ayat 18. Oke, baik, sekarang kita masuk kepada misi. Nah, misi tadi sudah kita bicara visi, sudah bicara tujuan, sekarang misi. Apa misi kita di bulan Ramadan? Misinya adalah tadabbur Quran surat Al-Baqarah ayat 185 akhir ayat. Apa akhir ayat? Wala'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi pemenang. Ya. Supaya kamu bergembira karena menjadi pemenang di bulan Ramadan. Ya. Lalu setiap misi itu mesti ditelurkan dalam bentuk program. Jadi misinya adalah jadi pemenang. Misinya adalah jadi orang-orang yang bersyukur di bulan Ramadan. Nah, bagaimana programnya? Bagaimana programnya? Nah, programnya adalah, perhatikan di bagian akhir ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, supaya kalian itu di bulan Ramadan benar-benar menyempurnakan hari-hari Ramadan. Menyempurnakan hari-hari Ramadan adalah dengan jadikan hari pertama Ramadan itu sama dengan hari terakhirnya. Jangan hanya bersemangat di 10 hari pertama. Oh, 10 hari pertama masih tinggi wattnya. Begitu kemudian 10 hari kedua mulai redup, 10 hari ketiga hilang. Ya, masjid kembali 1 saf, 2 saf. Ya, 10 hari pertama keluar tuh sampai meluber jamaah. Ya, 10 hari kedua mulai berkurang setengah. 10 hari ketiga kembali 1 saf, 2 saf. Ini keliru, ini salah. Allah mengatakan walitukmilul iddah, sempurnakan hari-hari Ramadan. Kalau 29 hari Ramadan, maksimalkan 29 hari dengan ibadah. Kalau 30 hari Ramadan, 30 hari, jaga itu. Jaga. Nah, itulah dimaksud walitukmilul iddah. Dengan apa kita mengisi, mewarnai hari-hari Ramadan? Dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin, saya kurang tahu siapa yang mencontohkan pertama kali program mudik itu adalah di hari-hari terakhir Ramadan. Padahal seharusnya kalau kita ingin menjadikan hari raya mudik itu adalah di hari raya Zulhijjah. Karena ada keutamaan daging kurban kita dimakan oleh orang-orang terdekat kita, ya, keluarga kita, tetangga kita. Nah, kebanyakan keluarga dan tetangga-tetangga dekat kita dahulu adalah kampung kita. Kalau di sini mah tetangga-tetangga baru semua, dalam arti tetangga baru ini tidak membersamai kita sejak kecil dulu. Tapi kampung kita, di sanalah orang tua kita, tante kita, saudara-saudara kita, kemudian teman-teman bermain kita. Maka ada keutamaan hewan kurban kita dimakan oleh orang-orang ini.
Sehingga hari raya mudiknya kita itu adalah di hari raya Kurban. Itulah mudiknya. Sebab begitu kemudian kita justru menjadikan hari raya mudik di akhir-akhir Ramadan, yang kita korbankan adalah 10 hari terbaik dari 10 hari yang pernah diciptakan oleh Allah di muka bumi. Allah menciptakan 10 hari terbaik lebih baik dari semua hari-hari yang diciptakan oleh Allah. Sampai Allah jadikan itu sebagai sumpah. Wal fajar walayalin ashr. Demi waktu, ya, wal fajar, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan malam-malam yang 10. Di antara tafsirnya adalah 10 hari terakhir Ramadan. Itu adalah 10 hari yang dijadikan Allah sebagai objek sumpah. Sebab dia adalah 10 hari terbaik dari semua hari yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi justru 10 hari terbaik ini kita korbankan untuk perkara mubah. Perkara mubah, masyaallah muslimin. Mudik itu mubah. Ya. Mubah. Silaturahmi sunnah. Tapi kita korbankan yang utama. Tidak salah, kita tidak mengatakan salah. Tidak salah, tapi mari kita berpikir, kenapa sampai kita korbankan 10 hari terakhir Ramadan kita dengan sesuatu yang bisa di hari yang lain? Atau mungkin setelah Idul Fitri kita pulang kampung, kenapa mesti harus? Ya. Nah, ini kan cara pandang harus dirubah, masyarakat muslimin. Bukan kemudian berarti tidak berbakti. Siapa yang mengatakan tidak berbakti? Tidak berbakti kepada orang tua. Siapa? Bukan itu wujudnya. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Karena itulah kemudian kalau kita sebagai pengusaha, sebagai orang yang bekerja di sebuah instansi, cobalah kita ambil cuti. Kalau kita bisa cuti 30 hari setiap tahun, ambillah cutinya di bulan Ramadan. Ustaz, cuti saya cuma 2 pekan. Ambil 2 pekan itu 10 hari terakhir Ramadan. Ambil cutinya di waktu itu. Spesialkan. Allah sudah spesialkan dari 12 bulan. 1 bulan Allah spesialkan. Dengan apa? Allah tahan setan-setan. Diikat semua setan-setan dari kalangan jin. Allah buka pintu surga. Allah tutup pintu neraka. Allah luaskan rahmat. Allah turunkan para malaikat-malaikat. Allah spesialkan bulan ini. Kenapa kita tidak menspesialkan bulan itu? Kenapa kita anggap biasa saja? Padahal dia sesuatu yang luar biasa. Apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW di 10 hari terakhir itu, ya, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di 10 hari itu ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan bagi siapa yang beribadah di malam tersebut. Nah, karena itulah ma'asyiral muslimin, walitukminul iddah, sempurnakanlah hari-hari Ramadan itu. Walitukabbirullaha ala mahadakum. Kalau kita mendapatkan kemudahan mengisi, memaksimalkan hari-hari Ramadan, hebatkan Allah, agungkan Allah, besarkan Allah, karena Dia yang telah memberikan kekuatan kepada kita. Bukan karena kita sehat, bukan karena kita cerdas, tapi Allah yang memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita. Wala'allakum tashkurun, sehingga engkau menjadi pemenang. Nah, sehingga dari penggalan ayat ini, programnya adalah program mengekang hawa nafsu dan kuat untuk melakukan jalan pendakian, jalan iman, jalan yang sesuai dengan fitrah. Kemudian menyempurnakan hari-hari Ramadan dengan program ibadah dan ketaatan, bergembira dengan menjadi pemenang di bulan Ramadan. Ya. Bagaimana programnya yang lebih dikerucutkan lagi? Ya, kita kerucutkan lagi. Mari kita lihat bahwa di Al-Baqarah 185 ada program unggulan. Ya, program ini program ibadah sunnah, program unggulan. Pertama, program penguatan ruh. Yang kedua, program penguatan lahir. Ya, program penguatan ruhiyah, batiniyah, dan program penguatan lahiriah atau jasadiyah. Nah, ada 2 program unggulan di bulan Ramadan, penguatan secara ruhiyah dan penguatan secara lahiriah. Apa penguatan ruhiyah? Penguatan ruhiyah adalah sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi
unzila fihil Quran. Nah, dari penggalan ayat ini yaitu program khataman Al-Quran. Hormati Quran dan hormati bulan Ramadan, muliakan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkan Al-Quran. Dengan cara apa? Buatlah program khatmil Quran. Buatlah program membaca Quran sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya baca Quran, ma'asyiral muslimin. Ini disebut dengan program khataman Al-Quran. Baca Quran sebanyak-banyaknya. Terserah mau khatam sekali, 2 kali, 3 kali, sebanyak-banyaknya. Ya, kalau ada yang bertanya berapa banyak, kita jawab ala qadri ma turidu minas sa'adah. Sebanyak apa kebahagiaan yang kamu mau. Sebab semakin banyak baca Quran, semakin banyak kebahagiaan. Nah, adapun program yang kedua, hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, yaitu program baca Quran dengan terjemahan. Program baca Quran dengan terjemahan, ma'asyiral muslimin. Jadikan Ramadan sebagai momentum. Program ini beda dengan yang pertama. Program pertama program khataman Quran, program kedua program baca Quran dengan terjemahan. Jadikan Ramadan sebagai momentumnya. Sebab jika kita tidak mulai di bulan Ramadan, yakinilah setelah Ramadan sangat-sangat berat memulai baca Quran dengan terjemahan. Banyak penghalangnya, terutama syaitan laknatullah alaih akan menghalangi kita untuk bisa baca Quran dengan terjemahan. Karena ma'asyiral muslimin, syaitan iblis tidak takut dengan bacaan Quran kita. Dia takut dengan bacaan Quran yang difahami. Makanya kita sholat, kita nggak pahami, syaitan di kiri kanan kita, mengganggu kita, mengingatkan kita. Makananmu itu ya, belum ditutup. Kita sholat, kita ingat tuh makanan kita. Kita sholat, kita ingat uang kita tadi tercecer di mana. Ya. Syaitan nggak takut dengan bacaan sholat kita kalau kita tidak paham. Kalau kita paham, kita tidak paham, diganggu syaitan dalam ibadah. Tapi kalau kita paham, jangankan kita sholat, tidur pun ditakut syaitan. Makanya tidurnya alim itu ditakuti syaitan daripada ibadahnya ahli ibadah. Tidurnya orang yang berilmu ditakuti syaitan sebab dia tidur dengan ilmu. Sebelum dia tidur dia wudu, sebelum dia tidur dia berdoa. Dia yakin Allah yang menidurkannya, dia yakin Allah yang membangunkannya, dan niat tidur untuk ibadah. Maka syaitan takut mendekati tidurnya karena dia berilmu. Tapi orang yang ahli ibadah, yang hanya sibuk ibadah tapi kemudian tidak mengilmui, dia sibuk ibadah. Sudah 50 tahun dia beribadah belum tahu arti surat Al-Fatihah. Dia sibuk beribadah 50 tahun tapi dia belum tahu arti dari Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Dia nggak tahu artinya. Dia nggak tahu arti dari ayat-ayat atau surah yang sudah dia baca bertahun-tahun. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, nggak tahu artinya. Dia tasyahud awal nggak tahu artinya. Tasyahud nggak tahu arti bunyi, tapi dia tidak resapi maknanya, diganggu syaitan. Diganggu syaitan. Makanya ma'asyiral muslimin, buatlah program yang kedua, jadikan Ramadan sebagai momentumnya, baca Quran dengan terjemahan. Baca Quran dengan terjemahan. Siapkan diri kita untuk Ramadan kita mulai. Saya ingin mengatakan melakukan sekarang tapi berat. Mulailah di bulan Ramadan. Gampang diucapkan tapi berat implementasinya. Karena syaitan akan menjadi penghalang besar untuk itu. Karena syaitan sangat takut kalau kita paham Al-Quran. Ya. Kita mulai baca saja dengan terjemahan itu, nggak mau setan. Gak mau setan, karena akan terbuka pintu-pintu ilmu yang banyak kalau kita baca Quran dengan terjemahan. Nah, baca Quran dan terjemahan, baca datar aja, nggak mesti paham, baca aja terus lurus. Nanti Allah akan buka hati kita untuk ilmu. Nah, kita mulai ma'asyiral muslim, karena ya saya yakin ini berat, walaupun ringan diucapkan berat. Mulailah 1 lembar per hari di bulan Ramadan. 1 lembar per hari. Selesai 30 Ramadan, insya Allah kita sudah khatam 3 juz dengan terjemahan, dan rasakan pengaruhnya yang luar biasa pada jiwa, pada hati kita. Maka kita mulai lagi, lanjutkan di bulan Syawal. Lanjutkan di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, sampai akhirnya di Jumadil Akhir sebelum masuk Rajab tahun depan kita sudah khatam Quran dengan terjemahan. Ya. Bulan Rajab sahabat istirahat dulu, istirahat 2 bulan. Ramadan lanjutkan lagi. Sehingga setiap tahun kita khatam Al-Quran sekali dengan terjemahan. Kalau kita tidak memulai, maka khawatir kita ditanya oleh Allah, an umrik fima afna. Umurmu dalam hal apa kamu habiskan umurmu itu? An umrika fima tufni. Umurmu dalam hal apa kamu habiskan umur itu? Ya.
Kenapa ayat Allah tidak kamu baca sementara WA berjam-jam kamu bisa duduk dengannya? Ya. TikTok berjam-jam kamu bisa nonton. Kenapa baca Quran dengan terjemahan hanya 10 menit? Kamu gak ada waktu, kamu gak bisa. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, ayo kita mulai bulan Ramadan, bulan perbaikan. Sama-sama kita belajar. Ya, sama-sama kita belajar. Tapi harus ada peningkatan. Jangan sampai Ramadan ini berlalu sama saja dengan Ramadan yang kemarin, tanpa ada perubahan yang signifikan pada diri kita. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin, program penguatan lahiriah melalui zikrullah, istighfar dan takbir serta ada tambahan tahmid. Nah, program istighfar diantaranya dengan memperbanyak mengucapkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena inilah sebaik-baiknya lafaz istighfar di bulan Ramadan. Inilah sebaik-baiknya lafaz istighfar di bulan Ramadan. Perbanyak, karena ternyata istighfar itu menguatkan lahiriah. Di dalam surat Hud ayat 52 Allah mengatakan wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dengan istighfar Allah akan menambah kekuatanmu berlipat-lipat. Kekuatan secara fisik ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian perbanyak takbir untuk mendapatkan kemudahan melaksanakan ibadah dan ketaatan. Karena Nabi ketika lemah, ketika galau, ketika sedih dikuatkan dengan takbir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Besarkan Tuhanmu. Semua masalahmu kecil karena Allah Maha Besar. Seringkali kita menjadi lemah karena masalah. Seringkali kita menjadi galau karena masalah. Dan seringkali kita merasa diri kita kecil karena besarnya masalah kita. Maka ingatlah Allah. Allah Maha Besar, lebih besar dari masalah kita. Kemudian wala'allakum tashkurun, dengan memperbanyak tahmid, syukur kepada Allah. Setiap kali kita menjalankan ibadah semudah qiyamul, terima kasih Allah, Engkau berikan aku kekuatan untuk qiyamul malam ini. Tidurlah malam itu, besok lagi kita bisa salat subuh di masjid, kita bangun sahur, salat subuh paginya. Terima kasih ya Allah, segala puji bagimu, Engkau mudahkan aku sahur, Engkau mudahkan aku salat subuh. Terus setiap kali kebaikan puji Allah Subhanahu wa taala. Dan satu resep ingin kami sampaikan adalah bagi yang sudah mendapatkan bonus umur dari Allah. Siapa yang umurnya sudah bonus? Kata Nabi, rata-rata umur umatku 60-70 tahun. Jadi kalau sudah umurnya di atas 60 tahun itu sudah bonus. Dan kalau di atas 70 tahun sudah banyak bonusnya. Nah, jika mereka sudah berada pada fase umur sekian, maka dawamkanlah zikir atau wirid yang diajarkan Allah di dalam surat An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Perbanyak 3. Tasbih, tahmid, dan istighfar. Tasbih dan tahmid, kata Rasulullah, kalimatani khafifatani fil lizani saqilatani fil mizan. 2 ini, tasbih dan tahmid, mudah diucapkan tapi sangat berat timbangannya. Dan 3 wirid inilah yang secara khusus Allah perintahkan kepada Nabi ketika Nabi sudah menjelang wafat. Diperintahkan oleh Allah, perbanyak wahai Muhammad, ucapkan tasbih, tahmid, dan istighfar. Ya, baik. Sehingga ma'asyiral muslimin di bulan Ramadan perbanyak dawamkan zikir ini. Kemudian program unggulan Ramadan di Al-Baqarah 186. Ya, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu billahi yarshudun. Yaitu dengan apa? Program takarrub, dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Program berbanyak doa di bulan Ramadan. Program bersegera untuk kebaikan dan tidak menunda-nundanya. Program husnuzon kepada Allah dengan memperkuat iman. Setiap malam sebelum tidur muhasabah introspeksi diri. Tadi pagi saya ketemu tetangga, saya cerita di depan rumah, luar biasa, ternyata saya cerita sampai 1 jam. Apa yang saya cerita diantaranya bahan gibah tetangga yang lain. Maka kita list, ini nggak boleh nanti diulang, nggak boleh lagi terulang ini. Ya. Jadi kita muhasabah iman kita, muhasabah harian yang kita jalani, supaya besok harus ada peningkatan yang lebih baik. Kemudian ma'asyiral muslimin yang terakhir, evaluasi. Nah, evaluasi tadabbur akhir ayat Al-Baqarah ayat 187 ya. Tadabbur akhir ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 187 untuk evaluasi. Baik, perhatikan
Saya bacakan secara keseluruhan ayatnya dan menerjemahkannya. Ya, uhilla lakum lailatas syiyam, dihalalkan bagimu ya di malam-malam Ramadan itu ar-rafas ila nisaikum, yaitu berhubungan dengan istri, bercumbu sampai kemudian berjima dengan pasangan. Hunna libasul lakum antum libasul lahunna, ya dia atau istri itu pakaian terbaik untukmu dan kamu pakaian terbaik untuk istrimu. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah itu Maha pembuat syariat. Dulu Allah menetapkan waktu malam pun di malam-malam Ramadan tidak boleh menggauli istri, tidak boleh bercumbu berjima dengan istri dulu. Nah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kita ternyata tidak kuat. Maka Allah memaafkan kita dan Allah merubah syariatnya dan Allah menghalalkan. Fal ana basiruna, sekarang kata Allah kalian boleh menggauli istri kalian. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan kejarlah apa yang Allah sudah wajibkan untukmu. Wa kulu washrabu, ya, jadi kita disuruh bersungguh-sungguh apa yang Allah sudah wajibkan untuk kita. Di antaranya kita boleh makan, boleh minum, tapi begitu terbit fajar shodiq, yaitu tampaknya benang putih dari benang hitam di waktu fajar, maka mulailah imsak. Jadi imsak itu pada saat azan subuh berkumandang, karena azan subuh adalah tanda masuknya atau terbitnya fajar shodiq. Tsumma atimusyam, lalu berpuasalah ilal lail, sampai waktu malam. Waktu malam itu azan maghrib. Wala tubashirhunna, dan meskipun dihalalkan untuk kalian menjama istri kalian di waktu malam, menjima istri kalian di waktu malam, tapi ketika kalian sedang berpuasa, sedang beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, maka tinggalkan istri kalian 10 hari terakhir Ramadan supaya sibuk beriktikaf. Wa antum aqifuna fil masajid, supaya kalian bisa beriktikaf di masjid. Tilka hududullah, itulah batasan Allah, itulah aturan Allah. Fala taqrabuha, jangan kau dekati. Kadzalika, demikianlah yubayyinullah, Allah menjelaskan ayatihi, tanda-tandanya atau ayat-ayatnya, linnasi, kepada manusia, lalu yattaqun, supaya mereka bertakwa. Nah, hikmah dari Al-Baqarah 187 ini, pertama, pembiasaan diri dengan model dan gaya hidup takwa sebagaimana disebutkan di Quran surat Az-Zariyat ayat 15-19. Nah, inilah evaluasi itu butuh standar, ya, butuh parameter. Bahwa parameternya orang yang bertakwa itu disebutkan dalam Az-Zariyat ayat 15-19, berbuat ihsan, selalu qiyamul lail, selalu istighfar di waktu sahur, dan cinta sedekah. Sehingga di bulan Ramadan kita harus terbiasa dengan gaya hidup ini supaya bisa diukur, bisa ditimbang, bisa dikaji, dilihat, oh sudah sesuai nih dengan parameter gaya hidup orang yang bertakwa. Nah, makanya di bulan Ramadan itu kita dilatih untuk berbuat ihsan. Berbuat ihsan kepada Allah, berbuat ihsan kepada manusia, berbuat ihsan kepada lingkungan, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Di bulan Ramadan kita dilatih qiyamul lail. Di bulan Ramadan kita dilatih bangun di waktu sahur. Harus terbiasa bangun waktu sahur agar supaya kita bisa istighfar di waktu sahur. Kemudian kita dilatih untuk bersedekah, dilatih untuk memperbanyak sedekah. Kita dilatih di bulan Ramadan. Kemudian latihan meninggalkan sesuatu yang hukum asalnya halal, ya, yang hukum asalnya halal selama Ramadan. Apa yang hukum asalnya halal? Makan minum hukum asalnya halal, tapi Ramadan kita dilatih tinggalkan itu. Apalagi berjima di siang hari Ramadan, hukum asalnya halal, tapi di bulan Ramadan kita dilatih tinggalkan itu, ya. Supaya apa? Supaya siap secara lahiriah dan batiniah meninggalkan sesuatu yang hukum asalnya haram. Kalau sesuatu yang hukum asalnya halal kita bisa tinggalkan, maka sesuatu yang hukum asalnya haram kita lebih bisa lagi tinggalkan. Kemudian umat Islam sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah, bukan hamba Ramadan, ya. Jangan sampai Ramadannya ahli ibadah, lepas Ramadan hilang lagi ibadahnya. Padahal kita ini adalah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Kalau karena Allah kita beribadah, maka 12 bulan harus kita maksimalkan ibadah untuk Allah. Tapi karena berat, maka perlu pembiasaan. Allah siapkan 1 bulan sebagai bulan dikondusifkan kita. Handphone kita dipakai seharian mesti dicas lagi. Maka demikian pula 11 bulan kita maksimal ibadah, 1 bulan dicas. Supaya kita kuat, begitu kita strong, kuat, kita gunakan itu selama 11 bulan ke depan. Kemudian dicas lagi. Nah, inilah
intinya masyarakat muslimin, sehingga kita berharap Allahumma balighna Ramadan, ya semoga kita diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Baik, masyarakat muslimin, demikianlah bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan. Kalau tidak, kita akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Silakan. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau belum ada kita cukupkan ya dengan membaca. Ada yang mau bertanya? Belum ya? Baik, kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya belum bisa ikut ramah tamah, saya ada agenda lagi harus berangkat sekarang.